Oke, kembali lagi di podcast Liga Basket Game Week 8. Kali ini kita berdua karena satu dan lainnya sedang berhalangan hadir. Dan kita doakan juga ada Mas Edo yang sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Dan kali ini saya akan ditemani oleh partner in crime in Liga Basket. Selamat malam Mas Erwin Prasetyo. Selamat malam Mas Albana. Tambah, Walaupun kita berdua jangan sampai garing ya Mas ya. iya, Tetap semoga harus enggak. ceria dan happy ya. Iya, karena kita memang harus, kita di sini memang harus memberikan info kepada manajer di Liga Basket tentunya kan, karena kan mereka pasti juga nunggu-nunggu nih Iya, podcastnya kita nih kan. Ya, iya betul. Tapi dengan catatan kita pembawanya juga selalu happy dan ceria. Ingat iya, ya, wah, fantasi ya. fun, Jadi just fun ya. just for Oke, fun. langsung saja. Mas Erwin tadi kan Oke. sebelum kita podcast sudah menyiapkan bahan-bahan buat squad selection nih di Gimmick 8. Ah, Dan juga kan banyak yang manajer yang belum memakai wildcard dan masih cari-cari referensi nih. Kira-kira mm. boleh nggak di-share nih sekarang buat Oh, squad selection di Game Week 8? oke, kita akan coba share ya untuk Yes. kira-kira, dah ya, kelihatan ya. Oke, kelihatan. Nah, ini adalah Nah, pemain squad selection yang dipilih oleh Mas Erwin sendiri ya. Oke, betul. Mas, langsung saja di sini memilih Sanchez dan Ramsdale yang kita tahu Mm-mm. juga Sanchez ini udah jelas banyak manajer yang punya dan Ramsdale ya belakangan ini ya yang dia tampil apik dan apa namanya sering clean sheet nih. Iya, Nah, betul. gimana tuh? Iya kan kita juga di game ini aku milih dua penjaga gawang yaitu Sanchez dan Ramsdale karena memang untuk Brighton sendiri Sanchez dia akan melawan Norwich City yang kita tahu memang Yes, attackingnya memang tidak terlalu bagus ya. Lalu yes. untuk Ramsdale sendiri dia eh, di beberapa pertandingan terakhir dia mencatat 3 kali clean sheet dan itu cukup bisa menjadi pilihan apalagi harganya murah ya 4,5 dan lawannya juga Crystal Palace dan Arsenal juga main di home ya, meskipun Arsenal di awal-awal angin-anginan memang untuk saat ini salah satu aset Arsenal memang cukup menarik untuk kita pilih. Diperhitungkan lah ya. Iya betul, apalagi Daripada lini depan mungkin fokus di lini belakang ya. Saya lihat juga ada Tierney juga di situ. betul iya karena memang ya itu tadi Darnya juga kita tahu, coba dari lihat di statistiknya dia sering banget kita lihat Yes. sering banget main-main beberapa pertandingan terakhir memang lumayan 90 menit terus hampir Ya, setiap ya, pertandingan ya. dia main 90 menit ya, dan dia posisinya di back kiri dan cukup aktif untuk bantu serangan juga gitu. Ya. Walaupun minimal tidak belum kelihatan ya Mm-mm. seperti musim lalu yang sering memberikan assist atau cetak gol, tapi minimal Arsenal di 3 pertandingan terakhir cukup menjanjikan dengan memberikan clean sheet ya. Iya, So pembelian Tierney ya di samping harganya yang murah cukup ya, murah ya cukup 4,9. murah ya 4,9 ya, tapi impact-nya terhadap tim manajer juga pasti besar juga nih. Nah, Iya. di sini yang menarik ada 2 back Chelsea dan anti mainstream nih. Biasanya kan yang digadang-gadang adalah Marcos Alonso Iya. dan Rudiger atau Heeh. ya Thiago Silva ya mungkin ya. Mm-mm. Nah, Aspi ini kemarin ke gocek nih, ya kan Ini Alonso ke sama gocek nih. Ya, nih gimana Alonso nih? ya. Dua aset back dari Chelsea sendiri. Pemilihan dari Mas Erwin sendiri penilaiannya seperti apa nih? Kalau untuk Aspi sendiri kan kita tahu dia kaptennya Chelsea ya dan dia Yes, juga yes, yes. sering main Hmm, 90 menit. Nah, itu hmm, hmm. mungkin kemungkinan besar di timnya Tuchel dia tidak tergantikan sih. Kalau kalau kita lihat Yes, yes. di beberapa pertandingan terakhir, cuman kan dia juga tengah pekan kemarin dia main di Nation League ya, kita nggak International tahu break ya ya. apakah bakal tetap dimainkan atau enggak. Kalau untuk Hmm. Chilwell sendiri agak deg-degan juga nih dia main enggak nih. Soalnya kan kita tahu eh, di pekan kemarin cukup mengejutkan Chilwell tiba-tiba masuk kan dia sebagai pemain Yes. dan dan akhirnya dia juga bisa cetak gol kan kalau nggak salah ya. Nah ini Hmm. bakal menjadi saingan yang cukup berat juga bagi Alonso nih karena Ya, apalagi Alonso di pekan kemarin dia juga main juga international break kan ya, kemungkinan sih kok saya mikirnya dia bakal diganti Chilwell di rotasi lagi nih gitu, makanya saya oh, ngambil sama Chilwell. Chilwell ya.
Iya, ya. Dan Chilwell juga nggak bermain di international break kan. Iya betul, dia nggak main Iya. di situ. Jadi otomatis kemungkinan besar Chilwell akan diturunkan ya. Kemungkinan Mm-mm. besar masih. Nah, Mm-mm. nah di sini ada sebenarnya ini ya pembelian aset City kembali mencuat nih. Ya, ada Cancelo. Ini nggak Iya. rawan dirotasi Mas Erwin? Ya ini juga bimbang juga sebenarnya mau ngambil Cancelo, cuma kita lihat di backnya Chelsea itu kok sepertinya untuk back kanannya ya Kyle Walker dan Cancelo itu cukup rutin untuk dia main sering main nih dia kita lihat juga Ya, ya, statistiknya dia aja main full terus betul. nih. Nah kita Hampir-hampir main terus ya. dan deg-degan juga nih dia bakal dirotasi tapi ya udahlah ambil aja Iya, nggak iya, iya. apa-apa lah cukup Tapi ya. kalau Cucurella ini kenapa nih? Nah, ini kalau lihat di game week 7 Hmm. kemarin, kan sempat lihat mainnya Brighton tuh. Nah, Brighton tuh mainnya Yes, kalau nggak salah ada 35, 3-4-3 atau 352 ya, 3-5-2 ya. 343 gitu. Nah, Ya. Cucurella ini dia di Cucurella, dia di main di sayap kiri gitu loh. Dan aktif banget Oh, nyerangnya gitu loh. Dia nyerangnya aktif itu banget kalau loh. nggak salah di posisi siapa ya di kiri itu yang biasa ditempati oleh siapa ya Mas ya? Siapa? Trossard apa ya? Saya nggak tahu Oh, sih. Nggak apa cuman hmm. kemarin terhighlight di gamenya yang minggu kemarin di game week kemarin itu kok wah ini kayak Cecilnya asik nih kan udah waktu dia masuk udah ada waktu masuk ke Brighton itu udah Inter ini back potensial nih di Barca juga nggak kepakai kan dulu dan ternyata dia memang ternyata ditaruh di sayap nih kan kemarin juga Hmm. dia lebih sering bergerak di sepertiga akhir lapangan daripada di belakang loh kalau Yang menariknya di sini Cucurella tuh harganya cukup lumayan loh untuk sekelas Brighton ya. Maksudnya ya kita mm-mm, tidak mengucilkan tim kecilnya, tapi melihat Cucurella ini di harga 5 gitu kok, kenapa memilih Cucurella gitu? Kan mungkin masih banyak nih kayak misalkan Joel Matip ya atau yang poinnya mm-mm. sama, nilainya sama 5 gitu. Gimana tuh? Ya itu karena Apa yang mendasari? pertama karena lawannya Norwich pastinya kan lawannya Norwich di Oke. Brighton lawan Norwich terus Hmm, dan yang jelas yang satu dia aktif banget nyerangnya gitu Oke. dia aktif banget nyerangnya sih aktif banget kayak aktif banget ya bun gitu kan dia Oke, oke. Aktif banget ya Bun. Siap, 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 siap. Oke, kita langsung beralih ke lini tengah ya. Di, Mm-mm. di lini tengah cukup ya yang pasti banyak manajer punya ya. Pertama memang Salah ya. Iya. Salah ya saya yakin juga banyak orang yang punya dan Ben Rahma juga masih dipertahankan nih. Mm-mm. Ya, Salah Ben Rahma kemungkinan besar ya masih banyak yang punya dan masih banyak manajer yang mempertahankan mereka berdua ya Mas Edo ya. Iya Mas Erwin ya. kalau Ben Rahmat Iya. sendiri saya sebenarnya mau bingung mau milih Bowen atau Ben Rahma cuman mikir-mikir adalah Hmm. Ben Rahma aja deh diambil deh gitu tapi Cari kalau aman ya. iya tapi kalau Cari salah aman memang ya. ya beberapa kalau Wajib ngikutin ya. kalau kita kalau ngikutin teman-teman manajer ngikutin podcast di belakang-belakang yang game week 1 sampai Ya. 7 saya sempat berstatement bahwa pemain Liverpool tuh harus ganti-ganti ada yang tokcer nih. Kalau di home yang tokcer adalah Hmm. si jatuh. Kalau di home Punchline itu punchline. kalau yang di home yang tokcer adalah si Mane kalau away salah gitu. Salah ya. Nah, kayaknya ambil salah nih gitu. Tapi juga saya sedikit nambahin dikutip oleh juara manajer musim lalu ya, yang seluruh dunia itu mengatakan jika kalau kalian ingin juara, kalian kaptenkan Salah. Ya Hmm, itu cukup cukup bisa dipikir, wah oke juga sih sebenarnya kan. ya ya. Memang dilihat dari performanya Salah baik di kandang atau tandang dia banyak sekali memberikan kontribusi buat Liverpool dan ya saya rasa pembelian harga di angka 12,7 itu atau itu tidak sia-sia ya Mas Erwin Mm-mm. ya. Iya, Hmm, apalagi ya dengan harga segitu ngorbanin satu pemain penting untuk ya, ya, masukin salah ya worth it lah gitu. betul, betul setuju. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu ada Emil Smith Rowe. Mm-mm. Kenapa ini? Jika Arsenal
Tiga Eh, aset Arsenal loh. Wow. mm, Apakah kalau ini jadi awal titik balik Arsenal? ini mohon maaf nih bagi pendukung Arsenal, cuman Iya. kalau Smith Rowe ini memang cuma nyari karena murahnya aja dan Oh kemungkinan gitu mainnya ya. tinggi buat ngumplit-ngumplitin aja. Buat ngepasin nah ya Iya, oke. biar Mm. bisa yang lain. Tapi di lain itu juga dia memang benar-benar jadi kalau kata Mas Edo sendiri kan nomor 10 itu kan jadi krusial ya, pemain Mm-mm, mm. krusial dan pemain kunci lah istilahnya Pemain seperti betul itu. betul betul. Iya, jadi Smith Rowe juga walaupun memang belum memberikan kontribusi yang maksimal, setidaknya Smith Rowe bisa potensial nih. Someday Iya, mungkin Arsenal bangkit ya, Mas. iya. Tapi ya paling paling kalau manajer mungkin ya itulah buat ngumplit-ngumplitin lah, lumayan lah Iya, 5,4 betul. murah Betul. kan ya. Yes, yes, Dengan yes. potensi Setuju. dia main sebagai tim inti cukup Ya. besar. Nah, nomor Nomor 10 punggung 10 itu wah harus nomor harus punggung di 10 iya. harus diingat nomor punggung 10 Iya. potensi main cukup gede, main di Eh, belakang striker, peluang juga iya, gede betul. dan harganya murah gitu. Oke, oke. Nah, eh lanjut ke dua pemain yang yang jarang sih, dan satu Hmm. ya Townsend ini cukup murah sih. Saya sepakat dengan pemilihan Townsend ya. Ah, iya, Satu sisi dia sekarang kalau nggak salah sebagai set ini striker. ya betul, dan dia ini juga kan untuk pengambilan penalti juga dari Townsend sendiri ya Iya, kalau nggak salah ya. cuma ya ganti-gantian sih. Nah, kita lihat kan di Everton kan dua strikernya kayaknya masih cedera ya, Ya, Richarlison sama DCL. DCL. Nah, di sini dia bakal memaksimalkan Ya, dari sayap-sayapnya sih, Townsend atau betul. Gray. Demarai ya. Iya, Ya, cuman kan di sini ternyata lebih murah Townsend dan Townsend juga betul. Dan sebagai kontribusi poinnya lebih tinggi Townsend daripada iya Gray ya. dan dia juga Tapi kalau di set akun saya striker. pribadi saya beli Gray. Sedikit bocoran ya. Tapi Yo, memang kayaknya Gray uh, apa di pertandingan selanjutnya di Gimik 8 mudah-mudahan poin. Ya iya, bersama dengan Townsend juga. Kan lawannya karena juga juga West Ham menghadapi sih. West Ham kan Iya, otomatis betul. permainan terbuka kan. Yang kita Iya, tahu kalau kalau saya nggak salah lihat memang Everton benar-benar bermain ya seperti Catenaccio ya, serangan balik dan dia bertumpu pada barisan sayapnya. belakang, Mm-mm. dan yang patut digarisbawahi memang transisi dari serangan balik itu sangat rapi, dan tumpuan serangannya ada di Townsend dan Gray sih. Betul, Ya betul cukup, untuk saat ini. cukup jadi pilihan alternatif buat para manajer Harga mengambil. harga murah, Yes. kualitas poin Kalau mewah ya. kalau ada duit lebih ya ambil Gray, kalau duit pas-pasan ya bisa ambil Townsend. Betul, Oke, betul. kita lanjut ke Mbemo ya. Iya, Mbemo. Ini pelafalannya Mbemo ya atau mbe, apa? Mbemo. embuh gitu kayaknya. Boh. Oke. Oke, Mbemo ini cukup cukup apa ya? Cukup banyak orang yang mengambil, di samping satu harga yang murah juga dia diposisikan sebagai striker ya, mendampingi Betul, tepat sekali Mas Ivan Alfana. Toney ya. Betul, betul. Saya ngecek-ngecek siapa sih striker satunya si Yes. Brentford nih siapa sih ya kan. Ternyata Ya, di posisi midfielder ternyata. iya, Wah, ambil aja deh kayak dan lawannya juga Chelsea kan di sini ternyata. ya Brentford Chelsea. lawannya Chelsea dan meskipun Buat saya pakai next ya. meskipun saya pakai dua back Chelsea, ya mungkin di sini pakai dua back Chelsea. Mungkin ketika di picknya nanti ketika di timnya nanti juga nggak tahu di dua back Chelsea ini bakal saya mainin atau enggak kan Ya, nggak tahu juga masih lihat yes, betul. kondisi. Betul. Bomo ini juga kita lihat mainnya Brentford sendiri cukup bagus sih di beberapa pertandingan berani bermain terbuka dan cukup Ya, menyenangkan lihat mainnya mereka itu. mungkin satu back Chelsea dan satu ini ya Mbemo bisa dimainkan jadi starting ya kan, Iya. barangkali dari salah satu Aspi atau Kiwell juga kan nggak main mungkin ya. Betul. Nah, oke, kita lanjut ke posisi striker. Di sini cukup kita lihat ada Vardy ya. Mm-mm. Vardy udah lama banget gak dilirik nih sama para manajer. Heeh. Eh, eh, ya. Kenapa Mas Vardy Mas? Karena lawannya MU. Iya, maksudnya kenapa gitu? Maksudnya oke gitu lawan MU, terus kenapa Vardy gitu? Pertama dia main di home. Oke, Yang kedua, dua back inti MU cedera Maguire dan dan Varane. Varane ya. Ya.
Dan melihat kondisi MU di beberapa pertandingan terakhir, kayaknya bakal dieksploitasi sama Vardy sih. Dia bakal Wah, bakal gokil. break sih kayaknya. Ya harapannya pengennya sebagai pendukung MU, harapannya Ya, MU sih menang ya. Tapi ya, kita juga realistis dengan permainan yang akhir-akhir ini seperti itu ya. ya, ya, ya. Kemungkinan sih Vardy bisa cetak gol sih untuk saat ini. Apalagi kemarin Apakah habis apakah juga ini salah satu feeling Mas Erwin mengkaptenkan Fardi di game week 8? iya, kayaknya sih saya bakal Ya. kaptenin Vardy sih. Oke, oke, oke. Bingung Menarik sih. antara Vardy atau Salah nih, bingung. Yes, 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 yes. Oke, oke, oke. Nah, dan yang yang kita tahu juga ada Antonio ya, partner Mm-mm. dari Ben Rahma, Mm-mm. dan beberapa game week ini juga dia belum mencetak gol. Nah, Iya, ini akan bertemu dengan Everton besok. Ya, betul. Di pastinya bakal ditunggu dan dinanti-nanti nih. Antonio mm-mm. masih tetap jadi pilihan yang terbaik saat ini di harga yang Cukup ya cukup terjangkau lah. mahal, ya nggak mahal ya juga nggak terlalu Mm-mm, betul. murah. Memang harganya sesuai dengan kualitas juga. Mm-mm. Yang menarik di sini ada pembelian San Maximin ya, Ya, si San Maximin. klub termahal ya sekarang, jadi Sekarang pemilik ya pemiliknya yang pemiliknya termahal, sorry, bukan termahal ya, terkaya terkaya, ya, iya, terkaya di Premier League terkaya sekarang ya. di dunia. Paling kalau bisa dibilang nantinya Newcastle cuma nyisa San Maximin doang ya. Rumornya seperti itu ya. Itu pun kayak jadi cadangan kayak San Maximin. Iya, betul, betul, betul. Tapi melihat performa San Maximin ini, mungkin Mas Erwin ada penilaian khusus atau ada penilaian lain nih Oke, karena terhadap dia San Maximin? memang meskipun dia kita lihat kan dia golnya juga baru 2, cuman asisnya juga udah 3. Dia permainnya juga Mm-mm. eksplosif sih, dia bagus mainnya, Yes, yes. benar-benar agresif itu untuk permainnya. Apalagi di sini lawannya sendiri adalah Spurs ya. Kita tahu Spurs. bahwa di backnya lini belakang Spurs juga mungkin belum terlalu Ya. kokoh untuk saat ini. Jadi memang Mm-mm. kayak Maximin bisa bisa mencuri 1 gol mungkin untuk di pertandingan kali ini kayak. Ditambah juga Tottenham kalau ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang mediocre malah sering banyak Mm-mm. miss-nya ya. Betul, betul, Sering banyak betul. miss-nya di lini belakang juga. Dan Mm-mm. tampaknya juga pelatih dari Tottenham belum menemukan nih Belum eh, menemukan ya yang pas. yang pas di lini belakang. Kalau di lini depan kita udah tahu Son Ken lah, sudah Mm-mm, ya itu sudah. udah Cuma kan kita tahu Son kemarin kayak kecapean ya, kecapean membela Korsel tuh. Ya, mm-mm. kita tunggulah apakah Son dan Ken akan kembali ke marwah FPL Ya seperti tahun lalu atau tidak. betul. Menarik nanti. Oke, Mm. kita langsung saja menuju sebelum kita tutup. Seperti biasa saya ingin menanyakan kepada Mas Erwin untuk super kapiten versi Mas Erwin dengan komposisi skuad yang ada dan satu diferensial kapten di game week 8 ini. Wah, ini kaptennya antara 2 aja sih, antara Salah atau Vardy. Cuman Oke. saat ini Salah mungkin mungkin jadi opsi terbanyak kali ya besok ya. iya bakal jadi, kalau saat ini mungkin pilihan yang paling aman memang Salah Salah. gitu. Karena memang Tapi kalau eh, diferensialnya Fardi gitu. differentialnya Vardy cukup, saya differentialnya lebih ke Townsend sih, Oke. Andrew Jadi Townsend. jadi jadi tentuin dong untuk super kapitennya Oke, siapa? So, kalau super kapten Salah. Salah. Heeh. Untuk yang mungkin bisa teman-teman manajer bisa ngambil kalau murah ya yang jadi kapten untuk salah satu differential Townsend. Townsend. Johnson. Hmm. Johnson. Oke. 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 Paling dari kita itu dulu. Mungkin kalau ada yang salah kata dari kami berdua, kami minta maaf dan mohon maklum karena memang kita sudah lama sekali ya Mas Herwinya tidak Iya, podcast dua 2 minggu ya, minggu loh ya. ada Tidak international bisa. break ya. Ya, jadi agak sedikit kaku dan banyak belepotan yang harus kita selalu perbaiki. Tapi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk kalian para manajer tutup toko hari Sabtu jam 5 ya kalau nggak Jam salah ya. 5 tuh, jam Jam 5. 5 sore. Jam Jangan 5 lupa sore. untuk kalian masih bisa meracik skuadnya
hingga sampai di game week 38. Jangan sampai putus semangat. Intinya kita harus tetap happy dan fun selalu bermain fantasi manajer Premier League ya. Yoi. Dan salam panah hijau dari saya, Mas Erwi juga. Yuk, Selalu sehat, selalu dan sukses. Thank you. Say yuk, goodbye. kasih.